perintah menuntut ilmu ini yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bukan semata-mata dari beliau, namun ini termaktub di dalam kitabullah dan termaktub di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keterangan-keterangan yang lebih rinci tentang ilmu ada disampaikan oleh para sahabat dan ulama salafus saleh dan imam-imam di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian ketika seseorang sudah berilmu, mengetahui sesuatu yang terkait dengan kewajiban-kewajiban dirinya di hadapan Allah, maka faida alimtum, bila kamu sudah berilmu, sudah mengetahui ilmu, fa'malu, maka amalkanlah ilmu itu, yaitu kerjakanlah apa yang kamu ketahui, yakni berbuatlah sesuai dengan ilmumu. Maka ini adalah perintah kedua untuk mengamalkan ilmu. Sehingga tadi seperti dikatakan oleh Salman Al-Farisi, ilmun la yuqalu bihi. Ilmu itu tidak ada artinya, tidak bisa disebut sebagai ilmu kalau ibaratnya ia seperti harta karun, harta simpanan yang tidak dibelanjakan. Harta simpanan yang tidak dibelanjakan maka tidak ada faidahnya. Seseorang memiliki simpanan 1 miliar misalnya, tapi dia hidupnya dalam kepas-pasan, disimpan sampai akhir hayatnya. Apa faedah dari yang 1 miliar yang dia simpan? Dia tidak mengambil manfaatnya apapun. Adapun ketika sudah berpindah kepada ahli warisnya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, karena itu adalah hak bagi ahli warisnya ketika orang tuanya ketika dia meninggal dunia. Maka ketika anaknya memanfaatkan untuk hal-hal yang baik, sesungguhnya ketika anak itu yang soleh, dia mendapatkan kebaikan. Namun bila ditinggalkan kepada anak-anak yang tidak soleh, harta itu dimanfaatkan di dalam hal-hal yang sia-sia, maka dia termasuk mendapatkan dosa bila tidak mendidik anak-anaknya di dalam ketaatan kepada Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi ilmu yang tidak diamalkan ibarat harta yang tidak dibelanjakan. Demikian pula perintah Abdullah ibnu Mas'ud tadi, fa idza alimtum, maka maknanya bila kamu sudah berilmu, fa'malu, maka amalkanlah. Nah, takra enggak ada. Abdullah ibni Ukaim. Yang ke poin keempat. الله بن خيم قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه نادى المسجد يبدأ باليمين قبل الكلام فقال ما منكم من أحد إلا أن ربه تعالى سيخلو به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر فيقول يا ابن آدم ما غرك بي ابن آدم ماذا أجبت المرسلين ابن آدم ماذا عملت فيما علمت وقال أبو الدرداء رضي الله عنه إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالما لا ينتفع بعلمه وقال أيضا رضي الله عنه أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أم جهلت فإن قلت علمت فإن قلت علمت لا تبقى آية آمرة فإن قلت علمت لا تبقى آية آمرة أو زاجرة
إلا أخذت بفريضتها الآبرة هل ائتمرت والزاجرة هل ازدجرت فأعوذ بالله من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. وقال أيضا رضي الله عنه إنما أخشى على نفسي أن يقال لي على رؤوس الخلائق يا أويمر نعم يا أويمر هل علمت يا أويمر هل علمت فأقول نعم فيقال ماذا عملت فيما علمت. نعم. Dan dari Abdullah bin Uqaym berkata, aku mendengar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam masjid ini yabda bil yamin qabla al kalam, bersumpah sebelum berbicara. Sebelum beliau berbicara, maka beliau berbicara, tidaklah di antara kalian dan seorang dari kalian melainkan bahwasanya Rabbnya Ta'ala sayakhlubih akan menyendiri dengannya. Bagaimana menyendiri salah seorang di antara kalian di dalam dengan bulan di malam bulan purnama. Dan beliau berkata, wahai anak Adam, apa yang membuatmu tertipu denganku? Apa yang membuatmu tertipu sehingga engkau durhaka kepadaku? Wahai anak Adam, apa yang memperdayamu dari mentaatiku, seperti itu. Yaitu Adam, wahai anak Adam, apa yang membuatmu menerima para rasul? Ya benar Adam, mada ajabtal mursalin, wahai anak Adam, wahai manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai manusia, mada ajabtal mursalin, apa yang kamu katakan kepada para rasul ketika mereka menyerumu? Ajabta maknanya memenuhi jawaban. Apa yang kamu katakan kepada para mursalin, para rasul ketika mereka berkata kepadamu atau menyuruhmu, merintahmu? Wahai manusia, apa yang membuatmu beramal? Mada amilta fima alimta, apa yang kamu lakukan pada apa yang kamu ketahui? Dan berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya dari inna min syarrin nas, sesungguhnya manusia yang paling jelek, yang paling tempatnya dari kedudukannya, yang paling jelek kedudukannya, yang akhwafu ma akhafu, yang paling menakutkan dari apa yang aku takutkan, adalah dikatakan kepadaku pada hari kiamat, ditanyakan kepadaku pada hari kiamat, a'alimta jahilta, apakah engkau berilmu atau jahil? Maka sungguhnya aku berkata, fa in qultu alimtu, dan maka apabila aku berkata alimtu, aku berilmu, tidaklah bersisa, tidaklah tertinggal satu ayat yang memerintahkan atau melarang, melainkan aku akan ditimpa dengan kewajibannya.
kewajibannya. Ditimpa siksa dengan kewajibannya, atau artinya aku akan dituntut dengan kewajiban-kewajibannya. Al-amiratu dari sabab perintah, apakah aku sudah ayat-ayat yang memberikan perintah, apakah aku sudah melaksanakan perintah itu? Wazajatu hadis dajatu, ayat-ayat yang mengandung larangan, apakah aku sudah meninggalkan? Maka aku berlindung dari Allah, kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa yang tidak kenyang, puas, dan dari doa yang tidak didengar. Dan berkata beliau Abu Darda, hanya saja yang paling aku takutkan atas diriku ditanyakan kepadaku atas ala ru'usil khalaik. Waalaikumsalam. Ala ru'usil khalaik artinya di hadapan seluruh makhluk. Ya Waimiru. Ya Waimir. Wahai Waimir ini sebutan panggilan Abu Darda, nama Abu Darda. Apakah engkau berilmu? Maka apabila aku menjawab iya, maka dikatakan apa yang engkau amalkan, pada apa yang engkau ilmui, ketahui. Nah, barakallahu fiik. Kita baca, kita pahami bareng-bareng. Wa an Abdullah bin Ukaim qala, berkata Abdullah bin Ukaim, muridnya Abdullah bin Mas'ud, qala, beliau berkata, sami'tu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu fi hadzal masjid yabda'u bil yamini qabla al kalam. Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu di masjid ini ya, ini mungkin di masjid di mana Abdullah bin Ukaim ini berkata, yabda'u bil yamini qabla al kalam, memulai dengan sumpah sebelum bicaranya. Yabda'u bil yamin artinya memulai dengan sumpah sebelum bicara. Maknanya Abdullah bin Mas'ud sering melakukan itu karena untuk menegaskan hal-hal yang hak, dan boleh mengucapkan sumpah pada hal-hal yang hak pada syariat. Seperti juga Nabi sering mengucapkan walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, dan sejenisnya. Di sini juga Abdullah bin Mas'ud juga mengucapkan, dan kadang-kadang beliau mengucapkan wallahi la ilaha illahu, demi Allah yang tiada sesembahan yang hak kecuali Dia, atau semacamnya. Yakni beliau memulai dengan sumpahnya, dan kadang beliau sampai mengulang sumpahnya 3 kali, seperti ketika beliau menafsirkan firman Allah di dalam surat Luqman ayat 5 kalau tidak salah, wa minan nasi may yattakhidul yang maknanya beliau bersumpah makna al-hadlah wal hadis, aminasi mayattakhidul wal hadis liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang ia menjadikan lahwal hadis, perkataan-perkataan yang sia-sia, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan la ilaha illahu walladzi la ilaha illallah. Beliau bersumpah menyebut nama Allah, bersumpah dengan nama Allah dan dengan menyebutkan kalimat tauhid 3 kali. Baru setelah itu beliau mengatakan innahu laginaun, bahwa sungguhnya lahwal hadis di dalam surat Luqman ayat 5 ini, lahwal hadis di sini adalah al-ghina, yaitu nyanyian, lagu-lagu, nyanyian. Itu yang digunakan untuk menyesatkan manusia dari mengingati Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini pula beliau seperti itu. Jadi kadang beliau sering bersumpah di dalam ucapannya ketika hendak menyampaikan sesuatu syar'i, sesuatu yang hakik syariat. Sedangkan yang dilarang atau yang dimakruhkan banyak bersumpah dalam perkara-perkara duniawi. Sehingga seorang berdagang dia mengatakan wallahi saya baru beli kemarin, padahal sudah sebulan yang lalu. Nah, ini hal-hal yang haram, yang itu bersumpah dengan al-halaf al-kadhib, sumpah dengan sumpah dusta yang dosanya termasuk dosa besar.
Beliau mengatakan, faqal, setelah bersumpah beliau mengatakan, ma minkum min ahadin illa anna rabbahu ta'ala sayakhlu bihi. Tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan kelak nanti pada hari kiamat, maksudnya Rabbnya akan menyendiri dengannya. Sayakhlu bihi, anna rabbahu ta'ala, bahwa Rabbnya yang maha tinggi kelak akan menyendiri dengannya. Maknanya akan berbicara langsung kepadanya. Kama yakhlu ahadukum bil qamari lailatal badri, seperti seorang di antara kamu ia menyendiri dengan purnama di malam purnama, menyendiri dengan bulan di malam purnama. Maknanya apa? Dia kadang di taman sendiri dengan bulan purnama. Nah, seperti itu dia dengan Allah kelak. Pasti dia akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Berhadapan di sini akan ditanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laisa bainahu wa bainahu turjuman, yang tidak ada perantara, juru bicara ataupun malaikat lain yang akan menyampaikan firman Allah, namun Allah langsung yang akan berfirman kepada hamba tersebut. Ini yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Tidak seorang pun dari kamu melainkan Rabbnya Ta'ala akan menyendiri dengannya, seperti seorang di antara kamu menyendiri dengan rembulan di malam purnama. Fayaqul, lalu Allah akan berkata saat itu. Inilah yang dimaksudkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba' atau an khamsin. Tidaklah akan bergerak seseorang dua kaki seseorang di antara kamu pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang 4 perkara atau 5 perkara, tentang umurnya, tentang amalannya, tentang ilmunya, dan tentang hartanya, dari mana dia mengambil, kemana dia belanjakan. Itu semua nanti akan menjadi pertanyaan poin. Bukan hanya 5, tapi ini pertanyaan poin yang dari sini akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan 5 atau 4 perkara tersebut, yang kita tidak tahu sampai kapan selesainya pertanyaan itu. Kita masuk ujian nasional 1 jam saja keringatnya sudah kembrobios, apalagi ini berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Masuk sidang ditanyai, untuk sebelum prasidang ditanyai karena satu kasus sama polisi 2 jam 3 jam saja, kadang badan itu sudah terasa tidak enak, dada berdegup dengan kencang dan sebagainya. Apalagi ini nanti berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Nanti Allah akan bertanya, disebutkan di sini oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Allah bertanya kepada setiap dari kita, ya bena Adam, ma gharraka bi, wahai anak Adam, wahai manusia, apa yang menipumu sehingga engkau tidak taat kepadaku? Ma gharraka bi, apa yang memperdayaimu sehingga tidak mentaatiku? Itu pertanyaan satu. Ketika kita tidak taat kepada Allah, tidak mengikuti perintah Allah, tidak menjalankan perintah Allah, tidak mematuhi Allah Subhanahu wa taala dalam perintah dan larangannya. Pertanyaan berikutnya yang beliau jabarkan, ya bena Adam, hai ibna Adam, maksudnya ibna Adam, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, mada ajabtal mursalin, apa yang kamu katakan kepada para rasul ketika mereka mengajakmu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita bertemu dengan Rasul? Tidak, tetapi ajaran beliau sampai kepada kita, dan beliau mengajak, memerintahkan kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika para rasul ini mengajak kita kepada iman kepada Allah melalui ajarannya, apa yang kita katakan kepada Nabi? Apa yang kita lakukan terhadap sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita lakukan terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu yang dimaksudkan. Maka ini maknanya, bila kita tidak menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kita akan berhadapan dengan Allah di yaumul mahsyar nanti dengan pertanyaan ini, madza ajabtal mursalin, dengan apa engkau memenuhi panggilan para rasul. Yang ketiga, ibna Adam, maknanya ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, madza amilta fi ma'alimta,
apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan dengan ilmumu. Artinya, apakah kamu beramal sesuai dengan ilmu yang benar? Apakah kamu beramal dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Ini pertanyaan yang berat, dan ini juga dikatakan oleh Abu Darda di kalimat berikutnya nanti di riwayat sesudahnya. Ini yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan riwayat ini mauquf, artinya ini perkataan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Tetapi perkara-perkara ghaibiyah serupa ini, bila riwayat ini sahih, tidak mungkin ini muncul dari ijtihad belaka, tapi ini pasti akan bersandar kepada riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi, baik yang tersampaikan kepada kita maupun yang tidak sampai kepada kita, namun diterima dan didengar oleh para sahabat Nabi yang mulia. Nah, di antara hal yang sama dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud adalah perkataan Abu Darda di sini. Beliau berkata, qala Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, inna min syarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah 'aliman la yantafi'u bi'ilmihi. Na'udzubillahi min ilmin la yanfa'. Inna min syarrin nasi indallah manzilatan yaumal qiyamah. Manusia yang paling jelek, yang paling buruk kedudukannya di hadapan Allah pada hari kiamat nanti, ya Rabb. Paling jelek, paling buruk, maknanya dia sejelek-jeleknya manusia, seburuk-buruknya manusia di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Di hadapan Allah, seburuk-buruknya manusia di hadapan Allah pada hari kiamat, di saat semua manusia kumpul di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala semuanya. Iya, yakni kata Nabi, kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala aliman, yaitu seorang yang alim, la yantafi'u bi ilmihi, yang tidak mendapatkan manfaat dengan ilmunya. Maknanya ilmu yang dia miliki tidak dia amalkan untuk dirinya dan tidak pula dia ajarkan untuk orang lain, atau dia mengajarkan untuk orang lain namun tidak dia amalkan untuk dirinya pada perkara yang wajib dan yang haram, maka ia ibarat tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya. Karena sungguhnya ilmu yang wajib dan yang wajib diketahui, seperti juga yang wajib dilaksanakan, diamalkan, ketika telah sampai kepada kita maka wajib kita mengamalkannya. Tidak mengamalkannya, maka bila kita mengajarkannya, kita tidak akan mendapatkan faedah dari ilmu yang kita ketahui. Ini yang dimaksud dengan ilmun la yantafi'u bihi, la yuntafa'u bihi. Wa qala aidan radhiyallahu ta'ala anhu Abu Darda, qala Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu aidan, Abu Darda juga mengatakan, akhwafu ma akhafu ayyuqala li yaumal qiyamah a'alimta am jahilta. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, hal yang paling aku takutkan, akhwaf ma akhaf, sesuatu hal yang paling aku takutkan, ayyuqala li yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat ketika aku ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ditanya oleh seseorang teman ataupun yang lainnya, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni pertanyaannya, a'alimta am jahilta? Hai Abu Darda atau wahai Uwaimir, a'alimta am jahilta? Kamu ini berilmu atau tidak berilmu? Kamu baca kitabullah atau tidak? Fa in qultu alimtu, kalau aku mengatakan ya aku berilmu, aku tahu, la tabqa ayatun amiratun au zajiratun illa ukhidtu bi faridatiha. Maka kalau aku katakan aku berilmu, artinya aku sudah membaca Al-Quran dan aku mengetahui hukum-hukumnya. Maka tidak ada satu ayat pun yang ia memerintah kepada satu amalan, ataupun satu ayat yang ia melarang dari suatu amalan, melainkan aku akan dikenai hukum fardunya, yakni kepastiannya melaksanakan atau meninggalkan. Akan ditanya, kau tahu ini wajib? Ya. Engkau kerjakan tidak? Ya Allah. Engkau tahu ini haram? Ya. Engkau meninggalkannya atau engkau melakukannya? La ilaha illallah. Itu semua, berapa banyak dari kehidupan kita, dari amalan kita tentang ilmu, itu akan ditanya terkait dengan hal itu. Ya Allah ya Rabb. Dan itu kita di sana. Fa in qultu alimtu,
Itu kalau aku mengatakan ya aku tahu, itu resikonya. Maka saya tidak boleh melewatkan satu perintah Al-Quran, melainkan aku harus mengamalkannya. Dan tidak boleh lewat satu larangan dari Al-Quran, melainkan aku harus meninggalkannya. Kalau tidak, maka aku akan terkena hukum oleh Allah. Al-Amirah, berkaitan dengan ayat-ayat yang memerintah, hal itamartu, maka aku akan ditanyakan apakah aku telah mengamalkan, menjalankannya, yaitu menunaikan perintah itu. Awizajira wazajiratu hal isdajartu, tentang ayat-ayat yang melarang, apakah aku sudah meninggalkannya. Fa'udzu billahi min ilmin la yanfa'u, maka aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak dapat menyelamatkan kita di yaumul qiyamah. Wa nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas, yakni dorongan hawa nafsu yang selalu mendorong kita untuk mengejar dunia, tidak pernah puas dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dengan tidak pernah puas dengan apa yang sudah Allah sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. La tashba', sehingga mencari dengan cara yang haram, itu maknanya. Mencari dengan cara yang haram atau tidak menggunakannya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan persoalan mendapatkan, karena setiap orang telah ada ketentuan rezekinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tercela ketika mendapatkannya dengan cara yang haram. Dan yang kedua adalah ketika ia membelanjakannya di tempat yang haram atau untuk hal yang haram. Atau dia tidak menunaikan hak-hak harta seperti mengeluarkan zakatnya, maka ini semua yang akan ditanya oleh Allah, yakni yauma tazillu fihil aqdam. Itulah di hari di mana banyak kaki-kaki tergelincir, yakni kita akan ditanyai perkara-perkara ini. Wa nafsin la tashba'u, kita akan ditanya tentang aku berlindung kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa du'ain la yusma', dan aku berlindung kepada Allah dari doa yang tidak didengar oleh Allah. Yakni doa yang tidak didengar mengandung arti karena tidak mengamalkan ilmu yang dimilikinya, atau dia tidak merasa puas dengan karunia kenikmatan yang diberikan Allah kepada dirinya. Hadza rawahul Imam Ahmad di dalam kitab Sifatus Safwah. Wa qala aidan radhiyallahu ta'ala anhu, dan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu juga beliau berkata, innama akhsha ala nafsi ayyuqala li ala ru'usil khalaiq, sungguhnya yang paling aku takutkan, atau sungguh yang tidak ada yang aku takuti selain yang tidak, innama akhsha ala nafsi, yang aku takutkan pada diriku hanyalah, yang aku khawatirkan pada diriku hanyalah, innama akhsha ala nafsi, apa? Yakni ketika aku ditanyai di hadapan seluruh makhluk, ya Allah, ala ru'usil khalaik, di atas kepala semua makhluk, artinya di hadapan seluruh makhluk. Di hari itu sesuatu yang sangat, hal yang mungkin tidak dapat kita nalar, tetapi itu yang akan terjadi, bahwa tidaklah seseorang di situ melainkan dia bisa melihat saudaranya, meskipun dia di tempat yang ramai penuh itu, dia mendengar saudaranya dan melihat dengan jelas ketika ditanyai oleh Allah, kecuali yang Allah rahmati, yang Allah menyendiri dengan mereka, yaitu orang-orang mukmin. Adapun selain mukmin, munafik, fajir dan seterusnya, dia akan ditanya, dipermalukan di hadapan khalayak makhluk-makhluk lainnya. Naudzubillah. Orang yang tampaknya kita di dunia tampaknya baik, naudzubillah, kemudian di akhirat kita diperlihatkan kejelekannya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah satu hal yang pasti dan tidak bisa kita hindari. Tinggal tergantung apakah kita di dunianya menunaikan hak-hak Allah seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Maka di situ du'ain la yusma' itu yang kita khawatirkan. Innama akhsha ala nafsi ayyuqala li ala ru'usil khalaik. Apa yang ditanyakan, yaitu yang dikhawatirkan oleh Abu Darda nanti di hadapan semua makhluk ketika ditanya oleh Allah, yakni ketika Allah bertanya, ya Uwaimir hal alimta, hai Uwaimir hal alimta, apakah engkau berilmu, apakah engkau mengetahui agama?
Fa'aqulu na'am, maka aku katakan ya, karena beliau mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berbagai pengajaran. Fayuqalu, maka akan dikatakan kepadaku, madza amilta fima alimta, lalu apa yang kamu lakukan terhadap apa yang kamu ketahui, apa yang kamu lakukan dengan ilmumu. Ya Rabb, sejauh mana pengamalan kita? Hal ini sesuai dengan sebuah riwayat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya Uwaimir, Mada qulta idza, apa yang hendak kau katakan ketika Allah bertanya kepadamu, ya Uwaimir, hal alimta am jahilta. Persis seperti di sini, wahai Uwaimir, apakah kamu berilmu atau kamu tidak tahu? Fa in qulta la a'lam, kalau kamu katakan aku tidak tahu ya Allah, maka Allah akan bertanya kepadamu, wahai Abu Darda, Allah akan bertanya kepadamu, wahai Uwaimir, lima ma ta'allamta, mengapa kamu tidak berilmu, mengapa kamu tidak belajar? Jadi tidak belajar sendiri itu sendiri merupakan kewajiban. Belajar itu sendiri merupakan kewajiban. Yang meninggalkannya kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, kalau ditanya hal alimta, kemudian engkau katakan alimtu ya Rabb, maka Allah akan bertanya, famadza amilta fima alimta, apa yang kamu perbuat terhadap ilmumu atau terhadap apa yang kamu ketahui. Ini perkara-perkara yang sungguh ditakutkan oleh salaf. Lalu bagaimana kita? Kalau para salaf saja, mereka yang berilmu dan beramal dengan sedemikian, khawatir dan takut menghadapi hari itu ketika nanti akan ditanyai oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana dengan kita yang kadang tidak mau taat kepada kitabullah, tidak mau taat kepada tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih mementingkan kepada urusan dunianya, maka sungguh celaka di hari yang lama yang tidak ada habisnya. Naudzubillah. Mungkin kita lanjutkan setelah azan Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan. Naam, fadhal. Iqra. Wa qala Jundub al-Bajali radhiyallahu anhu
Mathalul ladzi ya'idu an-nasa wa yansa nafsahu mithlul misbahi yudhi'u li ghairihi wa yahriqu nafsahu. Wa qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ya'lamu ma syi'tum an ta'lamu falan yu'ajjirukumullahu bi ilmin hatta ta'malu. Dan berkata Jundub al-Bajali radhiyallahu anhu, permisalan orang yang menasihati manusia akan tetapi dia lupa akan dirinya, seperti lampu yang menerangi sekitarnya akan tetapi dia membakar dirinya. Dan berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, belajarlah apa yang kalian inginkan untuk kalian beramal, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi pahala dengan ilmu dengan memberi pahala kepada kalian dengan ilmu sehingga kalian mengamalkannya. I'lamu ma syi'tum, maksudnya pelajarilah sesukamu yang kamu ingin ketahui. An ta'lamu ma syi'tum an ta'lamu, pelajarilah semua yang kamu sukai untuk kamu ketahui. Falan yu'jirakumullahu, sekali-kali Allah tidak akan memberikan pahalamu bi'ilmin, terhadap suatu ilmu yang kamu ketahui, hatta ta'malu, sampai kamu mengamalkan ilmu tersebut. Nah, Maimunah bin Mihran qala takallama Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dzata yaumin wa indahu rahtun min ikhwanihi wa sahha lahu mantiqun wa aydatun hasanatun fa nadhara ila rajulin min jalsaihi wa huwa yaqdhifu dam'atahu wa qata'a dam'atahu wa qultu lahu ya amirul mu'minin imamdi fi mantiqika fa inni arju an yamunna Allahu ala man sami'a aw balaghahu qala ilaika anni fa inna fil qawli fitnah wal fa'alu awla wal fi'ala awla bil mu'mini wal fi'ali ini maksudnya ke fi. Fa inna fil qawli fitnatan wal fi'ali awla bil mu'minin minal qaul. Wal fi'alu. Nah, ini sudah mubtada lagi. Wal fi'alu awla bil mu'mini minal qaul. Dari Maimun bin Mihran, dia berkata Umar bin Abdul Aziz berbincang-bincang pada suatu hari, dan di sisinya, di majelisnya, dan di majelisnya sekelompok orang dari saudaranya. Maka dia membenarkan fasoha lahum mantikun wa'idatun hasanah. Fasoha, fasih. Dan dia fasih dalam berucap dan memberi nasihat yang baik. Lalu dia melihat kepada seorang laki-laki dari tempat duduknya, dan dia meneteskan air matanya. Yahdifu dam'atahu, yang menghapus air matanya. Faqata'a dam'atahu, dia memutus air matanya, menahan. Maka aku berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, teruskanlah dalam ucapanmu. Maka sesungguhnya aku berharap Allah sesungguhnya dalam
ucapan itu terdapat fitnah. Dan perbuatan itu lebih utama bagi seorang mukmin daripada ucapan. Nah, tak bacakan dulu. Wa qala Jundub al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, yakni sahabat Nabi Jundub al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Matsalul ladzi ya'idun nasa wa yansa nafsahu mithlul misbahi yudhi'u li ghairihi wa yuhriku." Ini mungkin tepatnya wa yuhriku nafsahu, ahraqa yuhriku. Kalau hariqa yahriku ini mungkin lazim, tapi saya nggak tahu, bisa juga mutaaddi. Perumpamaan orang yang menasehati manusia, namun ia melupakan dirinya, wayansa nafsahu, melupakan dirinya, artinya dia tidak melakukan seperti yang dia nasihatkan. Mithlul misbah, maka perumpamaannya seperti pelita, seperti misbah, lampu. Yudhi'u li ghairihi, kalau kita mungkin lebih tepatnya lilin gitu ya. Seperti lilin, yudhi'u li ghairihi, dia menerangi sekitarnya, yang ada di sekitarnya, wa yuhriqu nafsahu, namun dia membakar dirinya. Nah, seperti itu juga sumbu, kalau dinyalakan dia lama-lama habis, dinaikkan lagi, nyalalah habis, terus seperti itu dia membakar dirinya. Atau seperti lilin yang gelasnya dinyalakan, lama-kelamaan dia akan luluh, habis dirinya. Dia menerangi sekitarnya tapi luluh. Tapi kalau lampu neon enggak, lampu neon tetap nyala, dia tidak membakar dirinya, tapi ya tetap terasa panas. Ini adalah ungkapan sesungguhnya yang kita kenal di masyarakat kita. Jangan engkau seperti lilin, engkau menerangi orang lain namun engkau membinasakan dirimu. Tapi sungguhnya ini bersumber dari perkataan Jundub al-Bajali radhiyallahu taala anhu, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab beliau Az-Zuhdu. Maknanya bahwa kita ini jangan pandai menasehati namun tidak pandai beramal. Ya Rabb, berat sekali. Ini kayak gini nih yang gampang kena kayak saya, karena saya terlalu banyak bicara di hadapan ikhwan, namun tidak tahu apakah apa yang saya sampaikan ini semua bisa saya amalkan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan dosa-dosa kita semua. Waqala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "I'lamu ma syi'tum an ta'lamu, falan yu'jirakumullahu bi'ilmin hatta ta'malu." Ini sungguhnya maknanya sama. I'lamu, ketahuilah semua yang hendak kamu ingin ketahui. Ketahuilah semua yang hendak ingin kamu ketahui. Artinya ketahuilah segendakmu yang ingin kamu ketahui. Karena sungguhnya Allah sekali-kali tidak akan memberikan pahala pada suatu ilmu yang kamu ketahui sampai engkau mengamalkannya, ya Rabb. Jadi kalau kita membaca, menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, kemudian kandungannya tidak kita amalkan, maka yang kita amalkan saja yang itu terhitung sebagai ilmu yang berpahala, ilmu yang mendatangkan pahala. Sedangkan apa yang tidak kita kerjakan, maka ia tidak mendatangkan pahala. Karena perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, fala yu'jirakumullahu bi'ilmin hatta ta'malu. Allah tidak sekali-kali tidak akan, kata-kata lan itu an-nahyu al-mutanahiyah, larangan yang selama-lamanya. Lan yu'jirakum, sekali-kali tidak akan memberikan pahala kepadamu bi'ilmin, dengan ilmu yang kamu miliki, hatta ta'malu, sampai kamu mengamalkan ilmu tersebut. Jadi berilmu itu berat, tapi tidak berilmu juga berdosa. Jadi kita dituntut harus berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Kalau ilmu yang tidak kita amalkan bukan perkara yang wajib, masih untung, meskipun rugi, dalam pengertian masih mending kita terselamatkan dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan seorang binasa, yaitu oleh siksa. Namun kalau sampai, yaitu tadi, kalau sampai yang ditinggalkan tidak diamalkan perkara yang wajib, ya Rabb, dia tahu tapi dia tidak menunaikan, tidak mengamalkan ilmunya, ya Rabb,
maka dia akan diazab oleh Allah dengan lebih keras dari orang-orang yang dia tidak mengamalkan, tidak mengetahuinya. Kemudian perkataan riwayat dari Maimun bin Maimunah bin Mihrana qala, dari Maimun bin Mihran beliau berkata, takallama Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dzata yaumin. Ini Maimun bin Mihran menceritakan majelisnya Umar bin Abdul Aziz. Saat itu suatu hari Umar bin Abdul Aziz berbicara. Beliau ini Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, beliau ini suka kumpul dengan para ulama. Ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, khalifah, maka beliau suka mengumpulkan para ulama di istana beliau, di majelis beliau. Dan para ulama itu nanti mereka katanya bukan justru mereka yang memberi ilmu, justru mereka yang diberi ilmu oleh Umar bin Abdul Aziz karena alimnya beliau. Wa indahu rahtun min ikhwani, dan di majelis beliau saat itu ada rahtun. Rahtun itu antara 3 sampai dengan 9 atau 10. Antara 3 sampai dengan 9. Min ikhwani, dari saudara-saudaranya, maksudnya dari sahabat-sahabatnya. Fasahalahu mantiqun wa idatun hasanah. Perkataan beliau sangat indah, sangat fasih. Nasihat-nasihat beliau yang bagus, sangat fasih. Artinya dikatakan dengan jelas dan menyentuh hati. Fasih, fasahalahu. Fanadhara ila rajulin min julasaihi, lalu beliau melihat ada salah satu dari sahabat-sahabatnya atau kawan-kawannya ini yang duduk dari yang ada di wa huwa yahdifu dam'atah, yang ketika Umar bin Abdul Aziz berbicara dia selalu ngusap air matanya, wa qata'a dam'atah, dan dia berusaha menahan air matanya, maknanya menghapus dan kemudian mengusapnya. Lalu berhenti beliau. Fakultu, kata Maimun bin Mihran, maka aku berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, imdi fi mantiqika, fa inni arju ayyamunallahu ala man sami'ahu aw balaghahu. Kata Maimun bin Mihran, wahai Amirul Mukminin, imdi, teruskan bicaramu, imdi fi mantiqika, teruskan, sampaikan nasihat-nasihatmu. Fa inni arju ayyamunallahu ala man sami'ahu aw balaghu, aku berharap Allah akan memberikan anugerah karunia kepada orang yang mendengar ucapanmu atau yang sampai kepadanya ucapanmu. Qala ilaika anni, sana kau, artinya kau jangan bicara seperti itu. Maknanya beliau khawatir, takut kalau beliau banyak bicara membuat orang sadar, menangis, tapi beliau sendiri tidak melakukannya. Makanya beliau mengatakan, fa inna fil qauli fitnatan, sungguhnya di dalam ucapan itu ada fitnah. Ini mengisyaratkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani la sihran, sungguhnya di dalam kejelasan ucapan perkataan itu kadang terdapat sihir, yaitu yang memperdaya orang yang mendengarnya, memukau orang yang mendengarnya. Wal fi'alu, wal fi'al, al fi'al jamak dari fi'il. Wal fi'alu seperti abdun jamaknya ibad. Fi'lun fi'al, seperti fa'lun juga fi'al. Wal fi'lu ay wal fi'alu aula bil mu'minina minal qaul. Perbuatan itu lebih utama bagi diri seorang mukmin daripada perkataannya. Maknanya, saya banyak ngomong namun kemudian saya tidak bisa melakukannya, maka ini merupakan bencana bagi diri saya. Sedemikian itu yang dirasakan oleh Umar ibnu Abdul Aziz, cucu dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan beliau seorang khalifah, dan beliau termasuk dikategorikan khalifah ar-rasyidah yang ke-5 atau al-khalifah al-khamis, seolah-olah beliaulah yang kelima dari khulafa ar-rasyidin yang 4 tadi. Karena beliau yang hanya masa kurang lebih 2 tahunan memerintah kalau negeri muslimin di zamannya Umayyah, yakni Bani Umayyah, di Bani Umayyah, namun memberikan
kesejahteraan dan keadilan yang besar bagi kaum muslimin. Di masa itu beliau hilangkan korupsi, beliau hentikan perpajakan dan berbagai hal yang sangat bermanfaat. Sungguh 2 tahun itu penuh keberkahan. Namun 2 tahun itu terasa sangat cepat sekali bagi kaum muslimin, dipimpin oleh seorang yakni ulama besar seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Mau diteruskan? Ini sambungannya panjang. Ini untuk satu pertemuan sambungannya. Kita cukupkan di sini mungkin, insya Allah ini. Atau kalau enggak mau dilewati, wallah alam. Sudah 7:30. Saya cukupkan saja. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini benar-benar kita bisa mengamalkannya dan mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari bersama di majelis ini. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.